Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 475, biarkan aku mencoba. Menggaruk gatal. Ekspresi aneh muncul di wajah semua orang saat mendengar kalimat itu, sedangkan Ao Shen malah menyeringai marah. Pada saat berikutnya, Huang Xiaolong mengangkat tangannya dan mendaratkan pukulan di dada Ao Shen. Suara rendah dan teredam terdengar, diikuti oleh serangkaian suara berderak. Ao Shen mengeluarkan ratapan yang menyedihkan, tubuhnya terlempar keluar akibat benturan, menabrak pilar batu besar di aula. Pilar batu itu retak, runtuh menimpa tubuh Ao Shen saat berguling ke sudut, menutupinya dengan lapisan puing dan debu. Aula itu kembali hening, melihat tumpukan puing batu. Semua orang diam-diam menarik napas dingin. Satu pukulan. Ao Shen terhempas ke pilar batu hanya dengan satu pukulan. Master Aula ke-6 Kuil 9 Naga Ao Shen. Ao Shen, seorang Saint tingkat akhir tingkat ke-9 yang memiliki tubuh kekar seperti naga laut, benar-benar terlempar hanya dengan satu pukulan. Grand Elder Selin merasakan jantungnya berdebar-debar menyaksikan pemandangan itu. Tubuhnya gemetar, tetapi hanya dia yang tahu apakah itu karena kegembiraan atau ketakutan. Kakinya sedikit melemah, saling menempel. Bahkan Ratu Peri mereka tidak dapat melakukan ini. Meskipun ratu mereka berada di alam Saint Ordo ke-10, kecakapan bertarung Ao Shen dapat menyaingi kekuatan ratu mereka karena fisik naga lautnya. Sementara yang lain tercengang, Huang Xiaolong melangkah ke arah Ao Shen. Ketika dia sudah dekat dengan Ao Shen, Huang Xiaolong menghentakkan kakinya ke tanah, mengangkat lapisan puing dan debu untuk memperlihatkan sosok Ao Shen yang menyedihkan di bawahnya. Sepotong demi sepotong, puing-puing itu terbang kembali, dan beberapa detik kemudian, puing-puing itu menghilang dan pilar batu yang hancur berdiri di tempat semula seolah-olah tidak pernah hancur. Adegan yang luar biasa ini mengirimkan gelombang hebat lainnya dalam hati Grand Elder Selin dan yang lainnya, sedemikian hebatnya hingga mereka hampir merasakan otot bokong mereka bergetar. Karena menurut pengetahuan mereka, bahkan penyihir elemen tanah pun tidak dapat melakukan ini. Mengembalikan puing-puing ke keadaan semula. Ao Shen yang tergeletak di tanah, terpental bersama puing-puing saat Huang Xiaolong menghentakkan kakinya. Puing-puing itu dikembalikan ke pilar batu, tetapi tubuh Ao Shen jatuh dengan keras ke tanah. Ao Shen menjerit menyedihkan lagi. Apakah kamu sudah mati? Jika kamu belum mati, maka bergulinglah ke sini. Huang Xiaolong menatap gumpalan di lantai, suaranya yang dingin memerintah. Ao Shen berusaha bangkit dari tanah secepat yang ia bisa. Ketakutan yang tak terlukiskan memenuhi matanya saat ia menghadapi Huang Xiaolong. Ternyata ada manusia yang memiliki fisik yang menyimpang seperti itu di dunia ini. Dia selalu bangga dengan pertahanan tubuh naga lautnya, tetapi hari ini dia menemukan bahwa fisik yang selalu dibanggakannya tidak lebih dari sekadar macan kertas di depan orang ini. Apakah kau ingin merangkak keluar dari aula ini seperti cacing yang kau miliki, atau kau lebih baik mati sekarang? Huang Xiaolong dengan murah hati memberikan pilihan kepada Ao Shen. Ekspresi jelek tampak di wajah Ao Shen. Merangkak keluar dari aula seperti cacing. Dia, Master Aula ke-6 dari Kuil 9 Naga terpaksa merangkak keluar dari aula ini dengan cara yang memalukan. Dia menatap Huang Xiaolong, dan hawa dingin menjalar di hatinya saat bertemu dengan tatapan tajam Huang Xiaolong. Dari mata pemuda itu, Ao Shen benar-benar yakin bahwa dia akan melakukan apa yang dia katakan. Jika dia menolak untuk merangkak keluar dari aula, pemuda itu tidak akan ragu untuk membunuhnya. Di hadapan tetua agung ras elf dan para ahli lainnya, lutut Ao Shen tertekuk, menundukkan tubuhnya sembari meniru gerakan cacing dan merangkak keluar dari aula. Yang lain hanya menonton dalam diam saat Ao Shen dari Kuil 9 Naga perlahan keluar dari aula seperti seekor cacing. Tidak ada keterkejutan di mata mereka. Yang ada hanya ketakutan terhadap Huang Xiaolong. Ao Shen melangkah maju sedikit demi sedikit, kaki demi kaki, merasa 1000 kali lebih buruk daripada saat pedang dan bilah pedang menebas tubuhnya. Ketika dia berhasil keluar dari aula, dia berdiri. Menahan rasa malu, dia menghadap Huang Xiaolong, aku ingin tahu, siapa kamu? Mengetahui dengan jelas kemarahan, kebencian, dan niat membunuh yang pasti melonjak dalam hati Ao Shen, Huang Xiaolong tidak terganggu, siapa aku, kamu akan segera tahu ketika aku mengunjungi Kuil 9 Naga milikmu dalam beberapa hari. Ao Shen tercengang, dia jelas tidak menduga akan mendengar jawaban ini. Baiklah, kami 9 bersaudara akan menunggu kedatangan saudara ini di Kuil 9 Naga. Menekan niat membunuh di dalam hatinya, Ao Shen berbalik dan pergi, menghilang dari pandangan dalam hitungan detik. Butuh beberapa waktu bagi yang lain untuk menyesuaikan suasana hati mereka ketika menyaksikan kepergian sosok Ao Shen yang menyedihkan. Huang Xiaolong menoleh ke kursi yang telah ditentukan oleh Selin sebelumnya, lalu menunjuknya dan bertanya, apakah aku memenuhi syarat untuk duduk di sini sekarang? Ya. Kelima orang yang tersisa bergegas untuk meyakinkan Huang Xiaolong, sambil menganggukkan kepala mereka ke atas dan ke bawah.
Huang Xiaolong duduk tanpa sepatah kata pun, namun ketika kelima orang itu menundukkan pantat mereka dengan ragu-ragu, Huang Xiaolong berbicara, apakah kalian pikir kalian memenuhi syarat untuk duduk bersamaku? Pertanyaan Huang Xiaolong membuat aula menjadi sunyi senyap. Kelima orang yang hendak duduk terdiam, pantat mereka melayang beberapa inci dari kursi. Ekspresi wajah mereka tidak begitu bagus. Lagi pula, mereka berlima adalah ahli Saint Realm tingkat tinggi yang sangat dihormati, patriark keluarga mereka, dan eksistensi terkenal di benua 10 arah, tetapi sekarang, seorang manusia muda mempertanyakan kualifikasi mereka untuk duduk bersamanya. Mereka tidak memenuhi syarat untuk duduk di sebelah bocah manusia. Meski wajah mereka meringis, tak seorang pun berani menurunkan pantat mereka di kursi, dan pastinya tak seorang pun ingin menjadi orang pertama yang mengajukan keberatan. Hehe, apa yang dikatakan senior benar, kami tidak punya hak untuk duduk bersamamu. Salah satu pria suku laut berbicara. Namun, senyum di wajahnya tampak lebih buruk daripada menangis, sangat dipaksakan. Dia menegakkan tubuhnya. Anggota suku laut wanita di sampingnya mengikuti jejaknya dan berdiri. Melihat hal itu, 3 orang yang tersisa bergegas keluar dari posisi canggung mereka. Senior, barusan aku, Tetua Agung Selin merasa tidak nyaman mengingat sikapnya sebelumnya, ingin menjelaskan. Tidak apa-apa. Huang Xiaolong melambaikan tangannya, menyingkirkan masalah itu. Sang ratu telah tiba gelombang. Pada saat ini, teriakan keras mengumumkan kedatangan Ratu Perikili. Mendeteksi keributan di sisi ini, Ratu Perikili bergegas mendekat. Huang Xiaolong terlalu malu untuk tetap duduk ketika Ratu Peri datang, jadi dia berdiri. Bagaimanapun, suku-suku Bisman saat ini tidak memerintah benua 10 arah seperti yang mereka lakukan di masa lalu, dan para elf bukanlah bawahan dewa binatang. Ratu Perikili sudah tahu apa yang terjadi di aula sebelum dia tiba. Dia berjalan langsung ke Huang Xiaolong, menyapanya sebagai senior dengan penuh rasa hormat. Ini adalah pertama kalinya Huang Xiaolong bertemu dengan Ratu Peri. Bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji kecantikan Ratu Peri dari dalam, alami, mulia, dengan senyum samar-samar dari Ibu Pertiwi yang selalu tersungging di bibirnya. Unik, bahkan sebanding dengan si plus Xiao Fei. Suasana menjadi tenang dan semua orang duduk. Dengan kehadiran Ratu Peri sebagai tuan rumah, Huang Xiaolong tidak terlalu keras kepala untuk terus mempersulit 5 orang lainnya. Sang Ratu Peri menyapa semua orang dengan kata-kata sopan sebelum mengemukakan masalah penyembuhan pohon kehidupan, kecemasan tampak di alisnya. Kelima orang itu menggelengkan kepala, mereka telah melihat kondisi pohon kehidupan tetapi tidak seorang pun dari mereka yang punya cara untuk menyelamatkan pohon itu. Ratu Perikili sangat kecewa dengan akhir yang mengecewakan. Biar aku coba, selah Huang Xiaolong. Kata-katanya langsung menarik perhatian semua orang. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, Huang Xiaolong berdiri dan berjalan ke pohon kehidupan. Ratu Perikeli, Tetua Agung Selin, dan kelima orang itu bergegas di belakang Huang Xiaolong, keluar dari aula. Berdiri di depan pohon kehidupan, dia menepukkan telapak tangannya ke batang pohon. Energi elemen air yang tak terbatas berkumpul di udara dari segala arah, berputar semakin cepat. Pada satu titik, mutiara cairan es biru terbentuk di langit tinggi. Ini konsentrasi murni unsur air, saripati air. Ratu Perikeli sangat gembira. Wajah-wajah tercengang menatap mutiara air es biru kecil itu. Konsentrasi murni elemen air, esensi air. Di zaman kuno, hanya penyihir elemen air alam dewa yang dapat menguasai kekuatan ini.